Iya. Make some noise for yours truly. Itu yang kemarin bukan pernah Hari di grup kemarin. tiga, di grup tiga. Time to drop the beat of the flash. Oh, tapi lawannya emang Hayabusa sih. Aku memikirkan Link kalau misalkan lawan matchup dari Hayabusa. Kenapa? Karena once Hayabusa selesai dengan Shadow Kill dan dia nggak mendapatkan point kill, dia mundur ke belakang dengan quad Shadow, Biar apa-apa. Link pasti bakal langsung bisa nyamperin dan itu cooldown yang cukup lama untuk menunggu next quad Shadow-nya. Iya sih, sebenarnya good options. Tapi apa kekurangan Link di patch sekarang yang ngebuat dia kayak jarang banget muncul? Kalau aku ngeliat mungkin memang semua assassin butuh buff biru, cuman kalau Link itu yang sangat membutuhkan buff biru sih. Sangat bergantung ya. Sama mirip Fanny bisa dibilang, jadi kalau udah kena buff biru ya udah cuman sulit push aja ya itu. Kalau ngeliatnya terlalu dependen sih. Kalau aku malah temannya, ultimate dependent juga. Jadi kalau nggak ada ultimate dia nggak bisa team fight. Beda sama Fanny mah. Ada ya? Fanny nggak ada ultimate dia tetap bisa team fight. Bener sih. Tapi kalau Link nggak ada ultimate dia kayak Udah farming ya, farming. pas Makasih tumbang aja ya, ya. makasih banyak informasinya. Pamit undur diri. Mending cabut dulu. Makanya aku penasaran kayak apakah nanti di masa depan Link itu build-nya nggak cuma Haskell tapi tetap kayak bikinnya ke arah War Axe Endless yang dimana ada cooldown reduction di dalamnya. Ya. Jadi dia tetap bisa menggunakan ultimate-nya lebih sering lagi nanti dan teamfight-nya jadi lebih semakin aktif. Wah, tapi ya dia overpower juga kalau kayak gitu ya nanti. Nah itu dia makanya. Nah, cetir nih akhirnya muncul untuk match ini karena tadi di game 1 game 2 kita belum sempat lihat ya buat cetirnya. Dan bukan di tangan Lunalin, di Iya. tangan dari sisi mid laner untuk Gigi. Ini cukup menarik sih. Zask ya, Zask. sama seperti di game yang pertama, selalu di bank ke arah Zask. Highlight juga ya. Menarik karena udah melihat adanya badan, jadi mungkin pertimbangan dari teman-teman tim Terror Queen adalah mereka butuh satu hero yang bisa menjadi smoke bomb atau screening yang kuat banget di depan. Sementara itu Hylos adalah keputusan yang lumayan bijak untuk ditutup karena badan masih flex. Ya, Bisa di roamer, bisa di EXP dan once ternyata tetap di roamer, Hylos EXP-nya bakal strong banget. Bener sih, opsi yang emang bisa ditukar ya kalau misalnya ngomongin ke arah Hellos dan juga badan. Tapi untuk band yang terakhir, ini prioritasnya masih tetap ke arah mid lane-nya dulu. Emang jadi berbahaya banget kayak Adrian Lunali, tapi yang di band sekarang adalah menuju ke arah Kimi. Jadi utility-nya harusnya masih ada beberapa opsi sih yang bisa diambil. Nah, sisi dan ini juga sebenarnya ngasih pertanyaan sih ke Ashley ini kayak mau pakai hero apa gitu loh. Memang masih ada Minotaur, memang masih ada badan, cuman seenggaknya udah agak sedikit kasih pressure sih. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, Hylos dikombinasikan dengan Cetian lumayan ngeselin sih. Level 2 sama-sama kuat, sama-sama bisa agresif, bareng trio midnya nanti misalkan sama Jungle Connect itu akan lebih bisa dibilang lebih galak lah. Dan terakhir Kalau nyaman ya. hero yang lumayan menyulitkan di game yang pertama untuk Terror Queens ya. Kalah Terror Queens bisa Iya, aku merasa gimana seandainya gaming gladiator itu mengubah playstyle mereka. Mereka akan main pick off, mereka mau Beatrix. Last picknya ini bisa mungkin hero-hero yang nanti akan mengunci pergerakan dari lawan-lawan, terutama Terror Queen itu sendiri karena Beatrix ini adalah salah satu monster juga yang lumayan sejauh untuk join. Oke. Dulu juga masih ada Di option ability ya? loh. Iya, untuk GG. Delirik. Aku pikir loh. Cukup suka sih dengan metode pick up yang kalau misalnya pengen dibawain, tapi harus hati-hati aja ya karena berarti mereka gak bakal punya badan yang benar-benar strong nantinya. Ya itu ya si minusnya. I've been waiting for Sekali lagi ternyata ya. Tapi sebenarnya mirip Beatrix nggak sih bisa nge-burst gitu? Yap, metode single target lagi. Dan mungkin beda sama Beatrix kalau misalkan tarik ke Joy-nya. Tapi kalau target ke Hilda, ya masih sama. Bahkan lebih kejam kalau boleh dibilang. Karena kali sangat-sangat mudah sekali untuk bisa menghancurkan Hilda. Ya, mid game, late game terutama ya. Kita lihat responnya kurang ya, slow. Kurang bisa memang. Tapi aku ini nggak terlalu suka dengan draftnya Terror Queen loh. Sama. Apa alasan utamanya? Terlalu single target dependent dan hanya berharap kepada Abyssal Arrow dari Selena yang kena. Karena kalau Abyssal Arrow Selena nggak kena, agak-agak sedikit bakal flop menuju ke arah kerugian bagi Lunalin. Cuma satu sisi positif ya dari sisi Terror Queen yang menurut aku aspeknya lagi-lagi mobility cepet mereka hero-nya Cici, rotasinya cepet Selena, Iritel, Hilda ini cepet loh kalah sih bisa dari sisi GG-nya. Ya tapi masalahnya untuk Hayabusa di sini bakal benar-benar
bebas banget, sisinya minim, dan dia akan menjadi ninja yang paling hebat di sini. Karena Oh, di jadi sini ninja ya? itu, iya. Karena selain itu dia juga punya skill Quad Shadow, makanya dia ninja kuat. Karena kuat shadow. Quad Shadow. Wow, dan Akai ya yang ternyata menjadi pilihan terakhir masih ke dalam game yang ketiga. Jadi kita langsung menyaksikan saja apa yang sudah dipersiapkan oleh Terror Queen dan juga Gaming Gladiator bersama Ranger Bus dan juga Aul. Right, thank you so much Nevin, Profesor Kabi dan Johnny. Kali ini draftnya gue lebih condong ke arah Gaming Gladiator sih. Setuju. Tadi juga disampaikan oleh Profesor Kabi kayak terlalu single target dependent. Iya betul sekali. Dan kalau misalnya ngeliat dari game yang kedua, jujur aja ya, kalau masukan dari tim Terror Queens, gue ngeliatnya mereka masih overhype atas game mereka yang sebelumnya. Iya, karena banyak banget faktor ya. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga, di mana siapapun yang menang di game ini akan menuju ke match point mereka. Masih dengan adanya Terror Queens versus Gaming Gladiators. Dengan banyaknya hero juga nih yang di ban juga untuk menuju ke arah Lunalin, akhirnya Selena muncul. Tapi Selena juga nih bakal jadi makanan empuk untuk Hayabusa juga harusnya. Setuju. Ini bakal jadi makanan yang enak, lezat dan bergizi. Apalagi kalau dari Nicolette-nya dari awal udah bermain dengan cukup agresif. Nggak harus di mid lane, tapi agresif bisa menunjukkan bot lane juga. Oke. Dan Ashley juga ya, setelah dengan adanya Gatot Kaca yang di ban menggunakan badang yang udah mulai kena again nih. Aku sempat bertanya tadi pas lagi draft, ada Chusin yang di ban tapi akhirnya membuka kesempatan Hilda. Karena kalau kita ngelihat tadi Ku yang memang di game kedua agak Bagus sedikit terdisable dengan penggunaan badang, Iya, karena itu di game powernya pertama bagus ya. kurang. Di game satu kan galak banget kan. Kayak gini nih, galak, tapi sekarang kondisinya kalau para pasukan dari tim Terror Queens, siapa yang mau nyambutku? Siapa yang bareng sama ku? Gitu aja. Gak ada juga. Sendiri ya. Oke, nah teror-teror dari Abyssal Arrow sudah mulai terlihat juga. Melihat bagaimana kali ini Sayuri, wah, akan memenangkan dari segi range-nya nih, poke damage-nya juga. Dan kita akan melihat Akai EXP lagi bermunculan. Waduh, agak cukup jadul ya. Kalau kita bisa menyaksikan di mana Akai berada di arah EXP, tapi ini akan menjadi keuntungan sekali untuk tim Gaming Gladiators, apalagi kondisinya sekali dari Rui atau Lunalin bahkan yang masuk itu kejepit, kelar cerita. Mereka udah gak punya high ground, early-nya mereka kegulung. Terror Queens akan sulit banget untuk bisa balikin keadaan. Dan Lunalin ini nggak akan seenak itu untuk bisa combo Garot ya, karena kan bisa kena knockback dari Ashley juga kan. Betul. Itu bahaya loh. Bisa ke knockback, salah masuk ke area kena sikutnya sedikit bisa kejepit. Jadi banyak hal yang bisa diperhitungkan. Cuma Lunalin kalau dia mau main sama Ku sekalian, rotasinya bener-bener ke yang bisa dimakan. Macam Arya ke arah EXP. Kenapa aku bilang ke Arya? Karena banyak banget yang bisa cuma kalau dia nunggu tim pas Arya lagi berempat, wah dia masuk problem sih. Bahaya ya. Oke, karena Arya juga sekarang sudah level 4, sudah mulai membantu adanya setup menuju dari Turtle, tapi Ashley Bahkan retribusi depan sana pun tidak terkena oleh Nicolette. Nicolette berhasil mendapatkan shadow kill, menghentikan pergerakan dominasi tapi nampaknya Nico sayang sekali harus termakan. Pertukaran yang dilakukan antara Rui dan juga Cekosi cukup bonus harus solo pick up dari top lane adalah ranking yang sangat mahal. Dan lihat Arya still survive in the mid lane. punya flicker dan shield juga yang menjalankan hari dari Arya dan keuntungan sekarang seketika menjadi milik dari Gaming Gladiators. Mereka dapetin dari Turtle, mereka dapetin juga satu solo pick off di topnya, point kill unggul, dan early yang sudah mulai terlihat kali ini dikuasai oleh Gaming Gladiators. Jadi ini bahaya banget. Nicolette bakal lebih leluasa lagi untuk bisa menyantap nantinya Lunalin ataupun Rui. Betul. Kalau misalnya kita lihat yang punya defense cukup tebal cuma ada Ku. Lainnya selama ada Penjas dia akan cukup mudah untuk dimakan. Wah, dapetin double first grade. Panda melihat damage dan Winnie bahkan gak ada jauh untuk pulang. Instant damage. Rotasi yang terjadi lakukan dari Cekosi yang tadi udah terkena solo kill. Dan mungkin ini yang sempat kita sampaikan tadi, tapi untuk Terror Queens
main antara Ku dan juga Cekosi dan juga Lunali tapi nggak dilakukan, dan akhirnya diatasi oleh tim Game Gladiator. Lihat ketika ditangkap Kunya untuk menyerang Nicholas, tapi Selena Abyssal Row yang merubah segalanya. Mungkin maybe tadi kalau misalnya nggak Abyssal Row mungkin masih bisa selamat. Ini hilang-hilangnya juga ada. Karena mereka kertas kau menuju arah 2 orang sekaligus, tapi nggak ada forward damage yang bisa dilakukan lagi. Tapi aku ngeliat Rui ini tensinya agak sedikit udah mulai harus diturunin sih. Karena tadi dia udah kena pick off dengan cukup mudah ya. Karena kan kita tahu tuh Joy ini kena cancellation dari Badang akan maju dan Wolf asli hilang. Asli stunting dari Lunali berhasil memakan Ashley. Ya bukan dengan adanya Gatot Kaca tidak setebal itu, tapi harusnya dia punya vision untuk bisa bertahan sih, karena kondisinya menurut karena tato Nicole yang berat nanti. Arya pasti akan menjadi korban, karena Arya akan membuka heavy speed dan target utamanya untuk Lunali. Informasi telah didapatkan membawa mereka dari tim Gladiator sekarang dalam kondisi tidak baik. Kenapa? Karena Cekosi sampai turun ke bottom lane Dan membiarkan juga ya dari tertuanya jatuh ke tangan dari Rui, karena Nicolette-nya fokus untuk bantu clear tengah. Targetnya tadi ngelunalin banget sih Nicolette. Mau flanking. informasi didapatkan Nicolette gagal flanking. Tapi ngomongin ke arah Ku masih terlalu sulit untuk bisa menggarang ke arah Ku. Damage-nya masih belum cukup. Dalam kondisi dari tim Gaming Gladiators, mereka terkejar dari goldnya. Langsung hanya 40 perak saja. Oke, udah mulai kembali ya dengan adanya agresivitas, dan bayangkan Selena dalam keadaan owning itu bakal menjadi wow, Nicolette udah kepelanku. Udah keras banget. Keras banget, ini udah bahaya sih. Apalagi ngelihat posisinya sekarang udah mulai dibalikin lagi keadaan sama Terror Queens. Hilda-nya semakin leluasa, Selena-nya juga ini bakal bahaya. Kondisi kayak tadi yang dipegang sama Gaming Gladiators kan ini agak sedikit menurunkan power pick dari Terror Queens itu sendiri ya. Selena-nya agak sedikit sulit, Ku-nya juga nggak bisa yang terlalu leluasa. Dan sekarang ini bakal menjadi sebuah bahaya nih buat Gaming Gladiators. Ya butuh lebih cepat untuk lawan ya. Kalau untuk Sayori, kalau Sayori nggak cepat-cepat untuk lawan bahaya banget. Kunya bebas, vision jelas. Sedangkan Gaming Gladiators lihat dia hilang vision. Bakal ditangkap. Cepat sana langsung ada face cream juga face. What the save from Ashley? Again and again. Ashley. Lihat penjaga gladiator untuk Gaming Gladiator menunjukkan kualitas permainan yang shadow kill. Tetap berhasil mendapatkan 1 point kill atas Cekosi. Ashley again. Iya, bahkan tadi pandanya pukul sambil ada curtain skull di dalam tubuhnya ya. Dia tetap akhirnya bisa dapetin double kill, dan Ashley save the day untuk Panda, dan juga akhirnya ada solo pick off dari Nicolette menuju ke arah seorang Cekosi. Keadaan sekarang sudah mulai berbalik kembali untuk Gaming Gladiators. Itu yang mereka butuhkan adalah penjagaan untuk Pandanya. Karena Nicolette Ashley berhasil merebut 3 orang, dan apakah kalian berhasil dari tim Gaming Gladiator? Mereka berhasil mengeksekusi 1 orang, tapi dengan catatan turret yang mereka dapatkan ini juga cuma menggunakan Ku. Tidak bisa diselamatkan kembali karena habis takedown dengan shadow kill. Berbagi damage dan looking for wipeout. The one and only survive hanya Lunali. Yap, yang tersisa dari Gaming Gladiators mereka punya waktu untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan, tapi momen Ashley dan inside replay ini mulai dari flicker yang lane-lane ke arah 3, disambut lagi dengan heavy spin, menjadi target utama. Walaupun memang pada akhirnya dengan adanya splash damage ya, heavy crossbow ini dapetin double kill juga, tapi ya ini keuntungan masih bisa dipegang buat Gaming Gladiators karena mereka hadir lagi untuk bersih-bersih. Gila, Sayori juga bersih-bersih. Dan lihat nice teriakan sudah kita dengar walaupun gak ada suaranya ya. Itu membuat permusuhan tim Gaming Gladiators 2.300 gold advance. Yap, satu poin di Monster Sword sekarang sudah selesai di tangan dari Pandawan. Nah, udah jadi Trinity attack speednya juga. Sementara memang ya biasanya kalau kita melihat dari Wop Mereka berani dengan shadow kill, dengan revitalize. trigger ya.
Kelas untuk dalam satu shadow kill di menit ke-8 detik. Oke, masih worth it. Masih worth it. Tapi kalau tadi udah mungkin di menit-menit 9 ketika 30 detik Karl Bob selanjutnya agak mubazir. Yap. Di bottom lane, Inner Current akan menjadi target berikutnya dari Gaming Gladiators. Cikoshi sendirian. Asli! Kakak untuk mendapatkan satu buah poin kill bersama sana. Lihat speed menutup Lina. Pengen sekalipun kalau bisa menghentikan pergerakan dari Barca yang diberikan oleh seorang Kari. DPS burst dengan sosok Kari ini. Cool sekalipun semakin mendekat, semakin membuka kuburannya sendiri. Iya, true damage lagi kan. Bakal semakin mengerikan juga. Dan kita ngeliat Rui di shutdown banget nih. Rui 0-3-0. Gak ada space sama sekali buat dirinya. Selain yang memang tadi coba untuk mainin lane jauh. Terus juga untuk dapetin beberapa farmingan di lane-nya. Cuman 0-3-0 itu keadaan yang tidak baik-baik saja, sangat untuk Rui itu sendiri. Sementara di Gaming Gladiators, mereka cukup pede tentunya dengan Panda yang damage-nya udah cukup banget, dan asuransinya ini juga ada di arah mid lane-nya Zin. Sayori, Fury of the Phoenix, ini ngeganggu banget. Trapping yang bisa dilakukan sama Terror Queen. Bukan hanya trapping, tapi bayangkan dengan 5 orang yang berkumpul dari satu, itu kena semua. Stun ya. Damage itu yang membuat para pasukan tim Gaming Gladiators punya power banget untuk bisa nge-deal damage. Dan sekali lagi, Panda masih menjadi single carry kalau menurut gua di sini. Walaupun damage dari Hayabusa ini besar, 3 poin kill didapatkan, tapi single carry masih di Panda. Problem Terror Queen masih di Panda. Iya, dan problemnya juga di lane bawah nih sekarang nih. Udah mulai dijalanin juga sama Gaming Gladiatorsnya, jadi agak sedikit dilematis dan harus memutus satu pemain untuk bisa bergerak ke arah bawah, dan harusnya udah mulai show. Tapi Gaming Gladiators mereka nggak terlalu buru-buru. Mereka semua tadinya gak bakal lihat terus dapat satu poin kill. Itu dia, satu komit Fury of the Phoenix ketika show membuat para pasukan tim Gaming Gladiators mereka nggak bakal segan-segan. Karena ingat, ketika ada Kari, dia akan sangat gampang menjauhkan Lord. Ketika ada Lunix oleh mid laner pun juga sama. Dua kondisi hero tersebut yang bisa ngebuat decision making kita untuk mengerti cepat. Oke. Dan sekarang ya, dari bottom lane-nya, Lord-nya sudah mulai bertumpuk juga dengan adanya Super Wave Minion. Panda ini bukan cuma sekedar hanya bisa melumat habis Ku dan juga Rina di lini paling depan, dia juga bisa melumat habis turret demi turret dengan begitu cepat. Inner sekarang sudah akan menjadi target berikutnya. Magic Sentry telah diaktifkan, tapi masalahnya kalau kelamaan Rui di sini, Fury of the Phoenix bakal nge-trigger dan juga membuat dirinya ketahuan. Bukan hanya Fury of the Phoenix, tapi dia akan terlihat jauh. Untung aja itu muncungnya dari Orange Box nggak nyampe. Bayangkan kalau ke cancel itu bakal di-commit dan itu akan menjadi sebuah masalah. Kembali lagi, ini bencana di depan mata para pasukan dari Gaming Gladiators sebelah sana. Rui, damage dan shadow kill. Terhadap Rui, dan sayangnya tidak ada melakukan defensif membuat para pasukan dari Gaming Gladiators.